Yang ketiga, doa malaikat Jibril. Abdun zukirta indahu walam yusalli alaika. Dan sungguh sangat celaka bagi seorang hamba atau umat Islam yang sudah jelas umat di akhir zaman, umat pengikut Nabi Muhammad, kalau diucapkan dan terdengar oleh kita nama Nabi Muhammad, kita tidak berselawat kepada Nabi. Jadi kalau kita dibacakan nama Nabi Muhammad, diucapkan nama Nabi Muhammad, kita tidak membalas salam, maka sungguh celaka kita. Bukankah setiap hari ketika Jumat selalu diingatkan oleh khotib, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sombong itu adalah orang yang ketika disebutkan nama nabinya, Nabi Muhammad, mereka tidak menjawab salam. Orang yang paling angkuh itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka tidak menjawab salam. Kalau kita tidak menjawab salam dan tidak mencintai Rasulullah sebagai makhluk, sebagai Nabi kita yang terakhir, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti? Makanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah ampuni 10 dosa yang ada pada diri kita. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah tambah 10 amal kebaikan yang ada pada diri kita. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan angkat 10 derajat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja berselawat, maka kita yang sudah jelas umatnya yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebagai catatan kesimpulan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayyatasafahaini illa ghafira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ketika keluar dari sini nanti, ma min muslimaini yaltaqiyani, kata Nabi, apabila dua orang muslim bertemu lalu mereka mengucapkan salam kemudian berjabat tangan bersalaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayyatasafahaini, apabila dua orang muslim bertemu mengucapkan salam atau berjabat tangan, Allah ampuni dosa di antara keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum kita berpisah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan Allah, itu saja khotbah singkat yang dapat disampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa kita, melipat gandakan semua amal dan kebaikan kita selama di bulan suci Ramadan, menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat Jibril. Abadun adrakah walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Dan sungguh juga sangat celaka kalau kita seorang anak masih punya kedua orang tua atau satu orang tua kita yang masih hidup, Pak. Dan sungguh sangat celaka, kata malaikat Jibril, kalau kita seorang anak punya ayah dan ibu atau satu dari orang tua kita yang masih hidup. Orang tua kita semakin hari semakin tua, semakin renta, semakin loyo. Kita seorang anak boleh jadi anak yang sukses dalam kehidupan dunia, tapi kita tidak berbakti membahagiakan kedua ayah dan ibu kita. Biar amal kita segudang, biar haji dan umrah kita mondar-mandir Palembang, Mekah, biar anak kita semuanya hafiz Quran, biar kita tidak pernah tinggal untuk melakukan taat kepada Allah,
Tapi kalau bapak dan ibu punya orang tua tidak pernah berbuat baik, tidak pernah bersilaturahmi, tidak pernah membahagiakan hati dan perasaan kedua orang tuanya, maka amal ibadah kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pulang dari sholat Id hari raya ini, bagi seorang anak yang masih punya orang tua, apakah orang tua kita tinggal bersama kita, atau mungkin orang tua kita tinggal di kampung kita, sempatkan untuk memohon maaf dan minta ridho dari keduanya. Kalau orang tua kita yang berada di jauh tempat kita tinggal, telepon, minta silaturahmi, mohon maaf dan minta keberkahan dari doa ayah dan ibu kita. Jadi kata Nabi Muhammad, jangan diterima, kata malaikat Jibril, jangan diterima amal dan ibadah puasa seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Bersyukurlah kita hari ini ibu dan bapak, kalau masih ada orang tua yang masih hidup walaupun sudah tua, Allah berikan kesempatan mereka umur yang panjang, lahan ibadah kita untuk mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika perlu keluar dari sini, tidak mesti kita harus silaturahmi ke tetangga sana, tetangga sini. Jumpai dan bertemu dengan orang tua kita, ayah dan ibu dahulu yang harus kita mohon doa dan ampunan dari keduanya. Ridhollaha fi ridhol walidain wa syukrullaha fi syukril walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung dari murka kedua orang tua kita. Aniskurli wali wahlidaika, bersyukurlah kamu kepadaku kata Allah, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Artinya, kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah tapi tidak pernah berbakti kepada ayah dan ibu, maka ketaatan kita di hadapan Allah tidak bernilai ibadah. Atau kita seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua ayah dan ibu kita, tapi kita tidak pernah taat kepada Allah, juga ketaatan kita tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah juga berbakti, berbuat baik kepada ayah dan ibu kita.